Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa moderator pada malam hari ini yaitu Ustadz Syukron Makmun. Beliau merupakan salah satu jajaran asatidz di Pondok Tahfidz yang Quran satu kali ini. Beliau masih kuliah semester 2 di Mafa Purworejo Mergosepati, dan beliau masih muda, tentunya single juga, dan masih energik walaupun wajahnya sudah tua. Terima kasih. Cukup itu informasi tentang moderator sebagai pembuka untuk diklat pada malam hari ini. Terus langsung nanti diklat pada malam hari ini langsung dipimpin oleh Ustadz Syukron Makmun, dan waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC kita malam hari ini karena atas pujiannya juga seimbang lah. Untuk malam hari ini saya sebagai moderator acara diklat sesi kedua ini, sesi ketiga, mohon maaf, yaitu dengan materi pendalaman makhorijul huruf dan sifat huruf dan telaah atas kesalahan makhraj dan huruf santri Indonesia, yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita, yaitu beliau Romo Kiai Haji Abdul Razak. Yang sekelumit tentang beliau yaitu beliau adalah alumni perguruan Islam Matoleh Falah atau PIM yang terkenal dengan Matoleh. Yang kedua, beliau juga alumni yang Bu'ul Quran Pusat, juga hatam setoran Qiraah Sab'ah bersama Mbah Mansur. Kemudian sekarang beliau sudah berkhidmat di masyarakat dan juga menjadi seorang pengasuh pondok pesantren Al-Husna II. Sekian sekelumit tentang beliau. Langsung saja untuk menyingkat waktu pada malam hari ini, saya atau kami serahkan waktu dan tempat pada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilaina al-Qur'an mau'izatan wa rahmah wa khassana bi ta'limihi ala sa'iril ummah. Salatu wa salamun daimain mutalazimain ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammadin al-qa'id khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ardi mu'allimuna li kitabillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina ya'ishuna fi 'ishatin radiyah bi ta'limil Qur'an wa ta'miqil Qur'an wa i'timadil Qur'an wa 'ala tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para peserta diklat dari para santri-santri yang gandeng-gandeng dan para calon-calon calon penyanyi yang berbahagia pada malam hari ini, alhamdulillah kesempatan yang baik ini mari kita gunakan dengan niatan yang murni, yang ikhlas untuk khidmah pada Al-Quran.
khidmah pada Al-Quran dengan sepenuhnya. Jadi sering beliau Romo Kiai Mulil Albab, Romo Kiai Mulil Arwani ini sering dawuhi untuk pertama kali ketika kita punya niatan apapun yang kita lakukan, lebih-lebih ini kita akan mengajarkan sesuatu yang paling agung, maka harus betul-betul niat ini zahiran wa batinan. Niatnya tidak hanya pada zahirnya, tapi zahiran wa batinan, zahir batin. Artinya zahir batin ini harus kita selalu munculkan. Kalau ibaratnya seperti orang-orang yang orang-orang yang dikatakan ahli torekoh, sama ini kayak ahli torekoh dari yang kulino maca Quran, ampun kulino itu kan sesuatu amalan yang dilakukan secara rutin itu bisa disebut torekoh. Nah, itu paling tidak niat ini selalu kita munculkan setiap kita bernafas, menghembuskan nafas, tarik nafas, selalu dimunculkan. Karena itu yang akan membawa keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan dan keridhaan Allah yang akan kita cari, dan memang itu tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu saya sampaikan pada malam hari ini setelah kita membaca hamdalah bisa bertemu dalam majelis yang insyaallah mubarak ini, senantiasa kita sanjungkan salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih pada saat-saat yang seperti ini Nabi Maulana Habib Lutfi niku kon ngatah-ngatah ke salawat, kon ngekeh salawat minimal ngendikan ini 16.000 sakit diangsur, dan ini juga untuk keselamatan kita. Jadi kadang ini suasana di luar itu panik, tapi kita tidak perlu panik. Yang terpenting apa yang kita lakukan ini kita lakukan dengan teliti, dengan serius. Di samping niatan kita itu adalah untuk berkhidmah pada Al-Quran. Langsung saja, sebelum saya menyampaikan tentang materi, pertama yang perlu kita pahami dalam mentahqiqkan bacaan Al-Quran. Jadi sebagai penyampaian, tapi makai sampai catat nggih monggo, mboten napa-napa. Ini saya akan mengambil dari kitab Al-Burhan. Kitab Al-Burhan kita tajwidil Quran. Seseorang yang mendalami Al-Quran itu harus memahami mabadi. Mabadi itu apa? Prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar untuk betul-betul memahami ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Di antaranya prinsip-prinsip dasar itu apa? Misalnya ta'rifut tajwid, pengertian ilmu tajwid. Kita paham ilmu tajwid pokoknya ilmu sing kanggo memahami Quran atau mawon aku bacaannya. Tapi secara istilahan maupun lughatan harus kita pahami. Kalau secara lughat at-tajwid lughatan itu jawwatu syai'ah. Jawwatu dari ini diambil dari, bisa dikatakan berawal saking dawuh Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'ana tartila. Kalau sama membaca warattalnahu tartila. Nah ini warattil kalau kita pahami dalam pemahaman atau penafsirannya, ini ada satu riwayat yang dijelaskan atau ditafsiri oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Kata tajwid tadi kalau istilahan nopo lughatan ompon. Sekarang kalau istilahan ikhraju kulli harfin min makhrajihi
ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, atau dalam artian mengeluarkan tiap-tiap huruf dari tempat keluarnya huruf, serta kita harus memberikan hak-haknya huruf berupa apa? Makhraj dan sifat-sifatnya, juga hukum-hukum bacaannya. Maka mempelajari ilmu tajwid itu menurut dalam kitab-kitab tajwid para qurra ini memberikan hukum fardu untuk mempelajarinya. Al-ilmu bitajwid fardu kifayah. Jadi fardu kifayah, makanya ngamalno baru memakai itu yang fardu ain. Al-ilmu bitajwid fardu kifayah. Kita tahu fardu kifayah ya. Nah sekarang al-amal bitajwid fardu ain ala kulli qari'in min muslimin wa muslimatin, ala kulli man yuridu an yaqra'a syai'an minal Qur'an. Jadi setiap orang yang mau membaca Al-Quran, apalagi sampai nantinya ini sampai akan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau mengajarkan ini tingkatannya kan sudah beda dengan yang belajar. Jadi ala kulli man yuridu an yaqra'a syai'an minal Qur'an. Ini maka tartil di situ amrun lil wujubi li tartilil Qur'an. Perintah kita diwajibkan untuk mentartilkan bacaan Al-Quran. Lalu setelah memahami tajwid, muncul lagi kata tartil. Misalnya tartil itu kalau dalam pengertian dalam maratibul qiraah ini yang paling afdal, paling utama. Jadi afdalu tilawah bitartil, paling utama-utamanya membaca Al-Quran itu bitartil. Kalau dalam maratibul qiraah itu sampai ada 4, ada yang mengatakan ada 5, ada yang disebut pertama tartil, kedua tahqiq, ketiga hadir. Nanti satu persatu saya jelaskan biar kita betul-betul paham. Nak mau Quran ben orang saya kesusunan atau orang kebut-kebutan, apalagi ketika mengajarkan ben teliti. Yang keempat itu tajwid, istilahnya at-tajwid. Yang pertama dari kata tajwid yang muncul tartil tadi, at-tartil al-qiraah bita'uddatin, al-qiraah bita'uddatin wa tumi'nanin wa ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, sama dengan tajwid tadi, cuma ditambahi wa ma'a tadaburil ma'ani, dengan mengangan-angan artinya. Jadi membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan tenang, itu tartil. Maca alon-alon, tenang, tenang, mengeluarkan tiap-tiap huruf dari tempat keluarnya, dan kita harus memberikan hak-haknya huruf tadi, sifat-sifatnya juga, lalu hukum bacaannya, sing panjang, sing dengung, nopo sing tebal, sing tipis, lalu dan mengangan-angan artinya. Ini sing rada angel, agak sulit kalau ma'atadaburil ma'ani. Tapi paling tidak kita kan sudah mengenal wis bolak-balik diwaca. Yaitu tingkatan yang pertama, afdhalut tilawah bitartil. Lalu tingkatan yang kedua ini tahqiq. Tahqiq itu misal tartil, hampir seperti tartil. Cuman li'anna tahqiq al-maqsud fi maqam at-ta'lim, diambil ketika belajar dengan guru. Nah ini nanti yang saya gunakan. Kalau nopo diambil dengan ketika belajar dengan guru itu biasanya nopo lebih banyak tenangnya. Cara sampean ngajar kalau dari segi ini bukan akeh tenangi ketika maju bareng guru nih, lebih teliti. Nah itu tahqiq itu
misal tartil, hampir sama dengan seperti tartil, cuman lebih banyak tenangnya karena digunakan ketika belajar dengan guru. Nah, makanya caranya ngajar itu begitu. Ketika sampean ngagen bocah-bocah niki kan maju, santri-santri kan maju. Jadi untuk menyampaikan atau membelajarkan pada mereka yang betul-betul seteliti mungkin, bahkan pelafalan huruf satu persatu huruf niku kudu diketokno saestu. Kula niku tesih hemut. Riyen niku nggih awale kula niku niki cerita kula kedhik. Jadi ketika di kajian kula amali teng kajian, kula ngapalke teng kajian. Terus kula ngrasake teng Kudus. Terus kula nggih pun hatam. Teng Kudus niku kula baleni malih. Dalam mempelajari makharijul huruf itu sampai pinten nggih mas setengah tahun belum mempelajari makharijul huruf kan ngoten niku. Dan itu ternyata asarnya atau hasilnya labete, asar itu labete ngene lesan itu jadi lemes. Kita tidak asing ketika kita tekankan dengan tahqiq itu. Misalnya sekarang saya gambarkan kemarin membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bentuk ini sudah kelihatan. Tapi kalau dalam mengajarkan ini dicetak malih. Sampai-sampai itu seperti ada kayak takalluf nak kula ngarani. Sampai seperti takalluf, seperti ta'assub, seperti tamtib. Itu memang awal mempelajarkan. Hari sama gerak lisan dibutuh cetok untuk awal dalam tarbiyah itu memang harus sak cetok sak kuat suaranya bahkan sak pengepol. Kalau ngaji kalau lisan mungkin atau apa. Nah ini memang itu pencapaian yang harus kita latih pada anak-anak didik kita nanti, dan itu nanti akan membawa dampak yang positif dalam keberhasilan membaca Al-Quran dengan seteliti mungkin, dengan ikhtiyat, dengan hati-hati satu persatu huruf. Jadi ini pun standar. Kalau standar ketika saya melafalkan dengan cara yang paling pol atau sing paling ketok niku nggih abot. Kalau dilakukan memang ya berat, tapi itu harus dilakukan. Tahapan awal ini harus dilakukan. Saya contohkan tahapan awal itu tadi belum seberapa. Jadi suaranya dipolno, bentuk lesannya mencucu ngececene didono. Misalnya sing guri nak ora patah ketok kula tak ngatik. Tapi kalau ngatik itu tetap semester. Itu napa-napa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainnya bahkan niku nak wong kuno-kuno di sini niku cara maca ain niku sampai teng ngene napa ngas teng ngene bokong. Saking jerune. Muni ain. Niku kudune ngasih ngoten. Maka hasilnya bagus, hasilnya akan bagus A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini bukan masalah suaranya. Walaupun seumpama suaranya itu kayak bergeramah misalnya, itu tetap akan kelihatan, kita akan lebih jelas lagi. Dan itu yang harus kita lakukan. Setelah biasa seperti itu, nanti dengan standar suara yang standar niku mun ketok. Misalnya sampean maca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Standarnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini satu persatu huruf itu nanti kita akan bisa menjelaskan. Jadi semampu kita, cara sak banter-bantere nak nyontokno niki. Ketika mencontohkan, saya harap bisa seperti itu. Itu yang disebut napa mau
tahqiq ya. Lalu berikutnya yaitu apa? Hadar itu al-isra' fil qiraah ma'a mura'atil ahkam, membaca dengan cepat serta kita masih menjaga hukum-hukumnya. Sampeyan maca standar ini ku saumpama hataman nih, saumpama hataman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitabullahi 'alaikum wa uhilla ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina wa musafihin fama istamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidatan wa la junaha 'alaykum fima taradaytum bihi min ba'di fariidatan innallaha kana 'aliman hakima. Niku standare paling cepet. Apa sing cepet mani? Masa ani nah itu kalau kita melihat, kita cocokkan dengan dawuh beliau Hadratus Syekh Mbah Arwani Amin, ya paling cepat ya tadi. Bahkan beliau dawuh niku pokoknya nak ora takdir ora nopo gak bisa ngirim aku gambarane ngoten iki. Nah itu menandakan kita membaca Al-Quran itu harus dengan ikhtiar, dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, karena Al-Quran itu merupakan sesuatu yang agung, maka harus kita jaga, sehingga ini akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita, akan membawa keberkahan. Dari Al-Quran dalam satu hadis diriwayatkan Al-Quran ghaniyun la faqra ma'ah. Maka insyaallah mungkin dicukupi kali Gusti Allah kabeh. Al-Quran ghaniyun la faqra ma'ah. Ora bakal fakir. Ora bakal fakir ma'isyah dunia, ora bakal fakir ngilmune, ya ora bakal fakir kesehatan dan lain sebagainya. Ini harus kita yakini, karena kita semoga termasuk digolongkan sebagai hamilul Quran wa hamalatil Quran. Lalu yang keempat, ini kalau tak jelas jam lagi nah kelantar di eling. Nah kelantar di eling. Ini dereng materi makhluk ini. Dereng materi makhluk. Ini mukadimah. Ini mukadimah. Lalu yang keempat yaitu tadwir. Tadwir itu martabatun mutawassitatun baina tartil wal hadar. Baina tartil wal hadar. Tingkatan yang pertengahan, martabatun mutawassitah baina tartil wal hadar. Tingkatan pertengahan dalam membaca Al-Quran di antara tartil dan hadar. Kalau tartil tadi al-qiraah bi tahuddatin wa tuminnani, jadi maca alon-alon. Lah ini tengah-tengahnya, dan di antara al-isra' fil qiraah ma'a mura'atil ahkam. Ini yang perlu kita ingat itu. Ini kok kadang cepet kok paham artine rada arang-arang sithik. Nak perlu di bulan bali ditadabbur, diangen-angen. Nak perlu maca Quran niku fatabu fa illam tabu fatabaku, kon nangis ya. Nah di bulan bali ini ditadabbur, diangen-angen, maka sakit nangis. Dan ini memang yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah menceritakan tentang nopo qiraatun Nabi inda qiraatil Quran. Kanjeng Nabi nak maca Al-Quran itu mufassaratan, harfan. Jadi sak huruf niku cetok. Sak huruf niku cetok, mboten kok grundel utawa nggih hurufe ra ilang niku. Nah itu jangan sampai kita melakukan dalam ketika membaca Al-Quran atau kita membelajarkan Al-Quran pada anak didik kita itu sekiranya bisa seperti apa yang sudah dicontohkan oleh salafun salih, lebih apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk mabadi yang harus kita
pahami. Maka ilmu tajwid kembali pada materi lagi, karena ini tadi sudah saya jelaskan. Maka prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui lagi diantaranya ghayatut tajwid. Tajwid itu memiliki tujuan. Ghayah itu apa? Tujuan. Di antaranya apa? Tujuan ilmu tajwid adalah saunul lisan 'anil lahni fi kalamillahi ta'ala. Jadi menjaga saunul lisan itu menjaga lisan kita agar tidak ada lahan, tidak ada salah dalam membaca Al-Quran. Nah, kita itu dikatakan salah mengawak diri itu lisane wong ajam, orang lisane wong Arab. Nah, untuk berusaha agar sekiranya kita menjadi lisanul Arab, ya kudu dilatih sing tenanan. Jadi saumul lisan 'anil lahni. Al-lahn bimakna al-khata' wal mailu 'anis shawab. Al-lahnu bimakna al-khata' wal mailu 'anis shawab. Salah dikatakan lahan itu nama-namanya nopo pelu. Nggih. Lahan itu nopo? Pelu. Nah, ini diartikan di situ al-lahnu bimakna al-khata'u wal mailu 'anis shawab. Salah. Al-mailu itu melenceng dari kaidah yang semestinya. Nah, ini jangan sampai terjadi itu. Maka ketentuan kesalahan yang dikatakan salah, ini kalau dalam kitab Al-Burhan itu disebutkan al-lahnu qismani, ada dua. Kesalahan itu jenisnya ada dua. Kesalahan dalam membaca Al-Quran bentuknya itu ada dua. Pertama, al-lahnul jali. Kesalahan sing napa jali niku napa? Jelas, nggih. Bayang, ketok, kesalahan sing ketok. Gambarannya seperti apa? Kesalahan yang jali itu adalah al-khata'u yatra'u 'ala al-alfaz fa yukhillu bi'urfil qira'ah wa yukhillul ma'na. Al-khata'u yatra'u 'ala al-alfaz fa yukhillu bi'urfil qira'ah wa yukhillul ma'na. Kesalahan yang terdapat pada lafal menurut pengertian bacaan itu juga salah dan merusak arti. Contoh, kesalahan yang terdapat pada lafal lalu menurut bacaan itu salah dan merusak pada arti. Seperti apa? Katawiyul harfin biharfin aw harakatin biharakah. Seperti merubah huruf atau merubah harakat. Nah, ini kalau kita kembalikan nanti pembahasan pada makhraj itu mahallul huruf lil huruf, tempat keluarnya huruf. Makanya kalau bahas makhraj kantor mau ini ulah terus kemah. Makanya makhraj ini akan saya singgung nanti. Jadi kesalahan yang terdapat pada lafal menurut bacaan itu salah dan juga merusak arti. Ya, contoh kecil misalnya ketika sampean membaca huruf zal sampean baca seperti Allah, otomatis kan sudah menghilangkan sifatnya. Kalau Allah itu sifatnya itba, isti'la. Kalau zal kelihatan dalam sifat infitah, istifal. Misalnya lafaz khuduma wa in akhadna mizaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khuduma khuduma atainakum khuduma tidak langsung khuduman. Nah, khuduman ini otomatis menghilangkan dari sifat tadi. Nah, sifat yang terdapat pada huruf hakul harfi, haknya huruf itu ada sifat ad-dzatiyah al-lazimah li dzatil harfi. Wonten sifat yang di situ tidak bisa terpisahkan dari huruf tadi. Nah, kalau kita teliti maksimal
7. Nah itu satu sifat pun, as-sifat adzatiyah al-lazimah la tanfak fa in fakkat falaha lahna. Sifat huruf itu tidak bisa atau tidak boleh dipisahkan dengan huruf tadi. Ketika terpisah satu saja akan termasuk lahan. Lahan mana kok? Al-khata'u wal mailu anis shawab. Ini ku nak diteliti, ini ku mau coba anak ngeten iki. Ya kok angel. Tapi monggo dengan lapai, gempi digampangno kali Gusti Allah. Nah, niki kita niati khidmah mawon. Nah itu tadi lahnul jadi. Lahnul jadi. Hukumnya terus apa niku hukumnya? Atau harokat. Kalau perubahan harokat itu kemungkinan sangat kecil, kecuali nggih saumpama asalnya apalannya itu majuni kulino maca misale fakana 'aqibatahuma annahuma fin nar khalidain fiha. Lafal khalidain umumnya itu khalidina arinal ladaini alladzina ngene kita niku koyo karek kulinane. Nah itu semisal kok sampai merubah harokat ini jarang terjadi. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah gampangan ngoten. Nah ini hukumnya itu di situ dihukumi haram. Haram otomatis dia ya'samul qarib bi fi'li. Ya'samul qarib bi fi'li. Lalu yang kedua al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi di situ pengertiannya jadi al-khata'u yatra'u 'ala al-alfaz fa yukhillu bi'ilfil qira'ah la yukhillu al-ma'na. Kesalahan yang terdapat pada lafal menurut pengertian bacaan itu salah, tapi tidak sampai merusak arti. Boten ngantos merusak tengene artine. Seperti apa? Kata kilhunna wa qasril mamdud wa maddil maksur wa ma'utifa'al. Jadi seperti meninggalkan dengung. Saman maca hukum napa ikhfa hakiki utawa tengene guna musyaddadah misalnya. Nah ini kali-kali boten diwaca dengung. Sampun maca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengung itu lamanya satu alif. Semua bacaan dengung. Nah ini seumpama kula bedheki. Kula maca ngeten iki. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ngoten iku salah napa bener? Kula takon niki. Hah? Salah atau benar? Menurut salah atau salah? Kok perawan jawab? Ini kalau menurut qiraah dari Imam Asim an riwayat Hafsin salah. Tapi kalau menurut qurra sab'ah, yaitu menurut Imam Hamzah an riwayat Khalaf, itu ada bacaan yang seperti itu. Sampun belajar nih? Kayak makanya belajar kali. Pasahan nopo kali. Niki moderator nih. Monggo niki dagangan nih. Jadi ketika kita meninggalkan seperti nopo bacaan-bacaan hukum bacaan yang kita itu kan mengikuti qiraah Imam Asim an riwayati Hafsin, ini sepenuhnya kita pahami secara keseluruhan. Jadi dengungi, panjangi, panjang pendek ini ya, dalam mat itu kan ikhtilaf. Maka sepenuhnya kita fokuskan untuk bisa mempelajari secara keseluruhan dalam qiraah Imam Asim an riwayat Hafsin ini. Nah ketika membaca kok nopo ono ninggal bingung barang iku wae. Di sing panjang ora diwaca panjang, tidak disesuaikan. Kalau panjangnya 4 itu kalau
mat yang nopo Imam Asim riwayat Hafsin kalau mat jaiz niku pinten 2,5 nih 2,5 alif atau 5 harokat. Yang ada khilaf itu biasanya mat yang disebabkan hamzah dan mat wajib muttasil. Nah itu distandarkan. Nah, kita teliti di situ. Jadi untuk mempelajarkan dalam qiraahnya Imam Asim riwayat Hafsin niki dipahami wabih. Lalu kalau hukum yang diterapkan untuk lahnul khafi tadi itu hukumnya wonten kali. Ada yang mengatakan makruh, wonten sing haram. Sama nilai putih. Nah, makruh berarti pengen sakar dhewe mah. Ya haram mawon agar kita karena ibadah niku kudu ngilmoni. Ibadah niku kudu napa? Ngilmoni. Jadi napa? Naumul alim niku afdhalu min ibadatil juhala. Turune wong sing alim. Niku mawon pun ibadah. Cara lebih ngomong daripada ibadah wong sing bodho. Nah ini ben ora ben napa sampean nak belajar nang iki satu persatu niku diterapno sing tenanan. Jadi semua ini kita niati untuk ibadah, tidak yang lain, tidak ada yang lain, hanya untuk ibadah. Sehingga maka sebenarnya masih banyak ada fadlu ilmi tajwid, ada istimdadu ilmi tajwid dan seterusnya, sumber-sumber ilmu tajwid. Ini yang saya ambil yang terakhir adalah faidatu ilmi tajwid. Faidah ilmi tajwid ini pun setengah jam nih. Dari mana? Sampun lewat sedikit. Faidatu ilmi tajwid itu al-fawzu bi sa'adatid darain. Al-fawzu bi sa'adatid darain, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lha niku sing digoleki. Wong kepenak niki kados sing kita pahami para masyayikh guru-guru kita niku kepenak dunya akhirat niku krana napa khidmah dhateng Al-Qur'an. Pun jelas Mbah Arwani Amin, Mbah Abdullah bin Salam, Mbah Munawar sedoyo para masyayikh niku sebab khidmah pada Al-Qur'an buatan setengah-setengah. Jadi meneliti mulai dari bacaannya, mentadabbur artinya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu pencapaian yang harus kita usahakan. Sekiranya semoga kita dimudahkan oleh Allah. Itu merupakan prinsip-prinsip atau pokok-pokok dasar yang harus kita pahami. Lalu setelah itu mari kita awali dengan makharijul huruf. Makharij dikatakan makharij itu mahallul khuruj lil huruf, tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf ini kalau dalam makharij, dalam nopo ikhtilaf pendapat para qurra ini beda-beda. Ada yang mengatakan makharijul huruf itu 14, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Kalau yang mengatakan 17 ini termasuk Imam Al-Khalil bin Ahmad wa aksarul qurra, termasuk Imam Ibnul Jazari. Yang akan kita bahas nanti itu adalah makharijul huruf yang 17. Makharijul huruf sab'ata 'asyar 'ala alladhi yahtamuhu man ikhtabar satrusih. Nah, lalu pendapat yang lain mengatakan ada 16. Itu menurut Imam Syibawih. Wa man tabi'ahu Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi mengatakan makharij itu ada 16. 16 itu dengan menghilangkan makhraj yang terdapat pada jauh. Makhraj yang terdapat pada jauh itu apa? Fa'aliful jawfu wa ukhtahawahi hurufu maddil bil hawa'i tantahi intihaul hawa. Alif, wawu, ya. Tapi alif ini
al-alif wa la takunu illa sakinatan wa la yakunu illa maftuhan ma qablah. Alif ini yang dikatakan alif itu adalah I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Ini untuk makhraj yang terdapat pada jauh. Nanti kita contohkan apa yang ada dalam makhraj, buku makhraj itu. Saya jelaskan dulu. Lalu yang pendapat yang ketiga itu menurut Imam Al-Qutrub, Imam Al-Jarmi, Imam Al-Farrah mengatakan makharijul huruf itu tidak 16 dan juga tidak 17 tapi 14, dengan yaitu menghilangkan yang terdapat pada jauh tadi seperti yang mengatakan 16, lalu yang terdapat pada lisan itu hanya 8. Biasanya yang lain seperti Imam Syibawayh itu mengatakan, Imam Khalil bin Ahmad, Imam Ibnu Jazari itu 10. Makhraj yang terdapat pada lisan itu menyebutkan hanya 8 dengan mengatakan huruf lam, nun, ra itu jadi 1. Lam, nun, ra, al, au ini jadi 1. Ini makhraj. Lalu makharijul huruf kalau secara global kita bagi menjadi 5 bagian yang disebut al-makharijul ammah. Al-makharijul ammah yaitu terdapat pada jauh, lalu pada halak, lalu pada lisan, pada syafatain, pada khaysyu. Ini makhraj itu intinya namun 5 bagian tok. Cuma pembagiannya satu persatu yang diawali dengan jauh ini adalah huruf mad. Huruf mad tadi kalau saya katakan al-ya al-maksuru, al-ya as-sakinah al-maksuru ma qablaha, al-wawu as-sakinah al-madmumu ma qablaha. Ini kamu menyetandarkan. Ini langsung saya contohkan. Menyetandarkan pada bacaan mad tabi'i, mad asli itu kita latihannya pada huruf mad ini. Huruf mad itu terdapat pada mana? Tenggine jauh tadi, rongga mulut dan tenggorokan. Ini tenggine awan nih, rongga mulut dan tenggorokan. Artinya di sini intihaul hawa ta'ingowo. Coba ini nanti sama tirukan, standarkan, nanti bisa berjalan nopo sesuai dengan untuk penyetandaran dalam panjang pendeknya mad tabi'i. Niku dengan pada halaman 7. Saya contohkan I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. 1, 2, 3. Lu
ya, i, yu. Mempelajari makharijul huruf. Ketika dilakukan seperti ini itu belum kelihatan. Artinya kita belum betul-betul merasa, tempatnya itu belum terasa. Karena dalam makharijul huruf setiap satu tempat itu kadang ada 3 huruf, kadang ada 2 huruf. Lah untuk lebih memperjelaskan tempatnya itu dawuh musannaf begini kitab Al-Burhan itu fasakkinhu au jaddidhu. Hurufnya disukun utawa den tasydid. Lah nek disukun utawa den tasydid, ditasydid itu caranya kalau diawali yaitu ini halaman pinten 8. Halaman 8. Ini nanti sebagian saja yang saya tentukan. Nah, terus maki sampai maki ngelah minta masuk maki. Jadi untuk melatih, menerapkan, memahami dan merasakan makhraj dan sifatnya ini agar betul-betul kita betul-betul merasakan itu fasakkinhu au syaddid. Karena apa? Ma'rifatul makharijil huruf bimanzilatil miqdar wal bimanzilatil wazni wal miqdar. Jadi memahami makharijul huruf itu menempati cara kita untuk bisa cara iso menimbang al-wazni itu mengukur, mengira-ngira tempatnya itu misalnya wasatul halak itu tengah tenggorokan ketika jangan sampai ada dengkuran. Nah rodok dengkur sih biasanya nak rodok tua kan terus pulang itu biasanya makin muni resik itu nggih angin. Misalnya hi hu ha hi hu ha hi hu ha hi hu ha. Nah, saya telas gitu. Nah itu memang harus kita capai untuk menopo latihan itu nih. Nah ini untuk makharij, tapi itu tadi latihan sifat. Niki sing makharij, niki sing ben ketok mulai dari halaman 8. Coba disimak. Nanti kita contohkan. Ben ngerti nyanyiane barang iki. Ben ngerti nyanyiane. Ben ora ngantuk. Iki pun akan diiso nggih. Alhamdulillah. Muga sehat doa-doa. Hamzah di sini diawali dengan napa nggih hamzah. A. Ketika A ini pelafalannya ojo setengah-setengah. Sama yang udah coba. Kudune A. Ora usah kuwatir nanti diboni larat. I U A I U. Coba hafalkan A I U A I U A I U Ba Bi Bu Ba Bi Bu Ba A Bi A Bu A Ba A Bi A Bu A A I U A A I U A A I U A A I U A U an ani a naminan mu nima I an ani an
a i i a u wa minal mu'minu a pindah di atau kebelingan monggo diujuri biar lega itu untuk latihan makharij itu seperti itu. Lalu saya akan ambil beberapa huruf yang kadang kita beberapa contoh mawon, misalnya huruf yang tersulit. Huruf yang tersulit itu apa? Ana afsahu man nataqa billah. Niku dewe kanjeng Nabi ngaten iki. Dad itu napa pemahaman makharij mangke disinaoni diambaki. Jadi dad wadaddu min hafatihi idwaniya al-adrasa min aysara aw yumnaha. Itu adad min hafatayil lisan wa ma yuhatiha min al-adras min janibil aysar yusrun wa akthar isti'mala wa min janibil ayman as'ab wa aqallu isti'mala. Artinya dad ini dari sisi kanan kiri lidah. Jadi membacanya dad itu nanti angsari untuk hakim bapak niku biasanya bibirnya moncong, pipinya tidak boleh merenduk, untuk menggelembung. Nah itu rata-rata penekanan dad itu kalau digabungkan dengan sifatnya itu ada sifat yang disebut istitolah. Istitolah itu seperti imtidadus saut, memanjangnya suara. Seperti itu. Dad wanau do yauduna anqadallah dollah fadallu. Ini tekanannya do ri du do ri du. Coba
Huruf dhad ini kadang mudah mantul, kadang itu ono wakafna tengene nang fil ardi yang budina. Ini tidak boleh karena dhad itu tidak memiliki sifat qalqalah. Ini yang inti. Tadi saya menjabarkan pengertian huruf dhad makhrajnya itu menjadi bil aisar yusrun wa aksar isti'malan. Dari arah kiri rata-rata itu banyak yang bisa dan banyak yang menggunakan. Jadi di sini kita tidak bisa misalnya ujung lidah menekan itu dengan arah kiri terus au betul sama kan? Tadi cukup au il dan sebenarnya dari arah kanan juga ada yang bisa, cuman termasuk nopo sulit menjadi bil aiman as'ab wa aqallu isti'mal, sedikit sekali tapi ada yang bisa. Nah, ini menurut penelitian dari penjelasan dalam kitab Al-Burhan kita Juwidil Quran. Jadi situ kita minimal dalam melafalkan huruf dhad itu kita bisa menunjukkan beberapa sifat di situ yang sangat kelihatan. Di antaranya dhad itu memiliki sifat istighraq, lalu itbaq, lalu isti'la, lalu jarang-jarang tetap sifatnya wal syiddah, jahar, isma. Terakhir isma, ada 6 sifat di situ. Itu untuk apa? Sifatnya huruf dhad. Jadi ini kendalanya. Kadang itu bagi lisan tertentu, kadang memang ada yang kesulitan dalam melafalkan atau menempatkan makharijul huruf ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kalau saya selalu melatih lisannya, selalu dilatih, itu minimal akan mendekati pada kaidah atau pada ketentuan makharij yang sudah disebutkan di situ. Maka begini, ini awal ini kata pengantari bab ini kan walaysa bainahu wa baina tabqihi illa riyadhatum mri'in bifaqqihi. Oh, ini udah ingat. Tiada yang bisa membedakan antara yang baik bacaannya dan yang tidak baik kecuali dengan melatih lisannya. Nah, ini mulai melatih itu imbutan kosak bedakan yang tadi imbutan dari secara terus menerus dirasakan sampai dirasakan. Tadi makhraj kalau sudah dipahami, misalnya dhad tadi wadhad min hafatayil lisan wa ma yuhaddiha min al-adras, niku dilatih. Al il bal bil bu bol bil dilatih ngoten. Lalu misalnya kita sering mengalami dalam makhrajnya misalnya huruf ra, ya. Ra niku ada sifat takrir. Takrir niku napa? Irti'adu ra'sul lisan. Bergetarnya ujung lidah. Jadi getarannya itu kita kadang itu rada kaken. Misalnya kita muni ro alam taro ro niku kaken. Standarnya ketika melafalkan ro ri ru ballah wa idh qala rabbuka bukan ini kok katen karena getarannya itu hanya 2 getaran. Nah ini kadang ketika kita melafalkannya, misalnya ra
yang tasdid, waqaf misalnya. Ya ayyuhal muddatsir, ini yang tidak tasdid. Fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nudira fin naqur dzalika yawma idzin yawmun 'asir 'alal kafirina ghayru yasir Dharni wa man khalaqtu wahida aj'altu lahu malan mamduda. Bismillahirrahmanirrahim. Mustamir, jangan sampai mustamir niku kakek ngira-ngirane niku sing ngelotekake mudhallim wasiyatan minallah. Kalau waqaf ini kadang kalau kita rasakan seperti lam nih misalnya. Lam ini kan sama-sama pada toroful lisan, ujung lidah. Ini termasuk memiliki sifat-sifat yang kandung pada makhluk huruf yang lain. Lam itu ketika tasdid atau ketika tanwin bertemu lam, ganduli aja kenemenan. Misalnya illal ladzina, kadang niku wonten lisan sing illal ladzina. Niku rada gandul ngoten niku berarti nambahi. Illal ladzina dibaca illal ladzina. Min ladunka dibaca min ladunka. Nah, ini huruf-huruf yang tasdid itu harus kita, kalau dipahami huruf yang tasdid itu sama dengan dua huruf. Kalau dua huruf berarti tekanannya udah kesuwen. Misalnya waqaf bil haqqi bil haqqu, nah saya kesuwen tadi. Bil haqqu itu menunjuk. Jadi ini tentang makhrajnya ra, dan sebagian huruf-huruf kira-kira dicontohake maling mboten dengan makhraj niki dereng tidak sifat nggih. Terus tolong jam mana ini? Mengesal. Kira-kira untuk dalam makhraj niku apa yang ada di situ kemungkinan ada yang menjadi kendala. Wonten betul. Dalam praktek kemungkinan sampai ragu-ragu dalam untuk memahamkan atau untuk mempraktekkan. Ketika sampean menjadi kendala, silahkan ditanyakan sebelum pindah pada sifatul huruf. Karena makhraj dan sifatul huruf ini saling terkait. Tadi saya katakan untuk membaca dengan betul-betul tahqiq, ini penerapannya keseimbangan antara makhraj dan huruf, tempat keluarnya ini harus betul-betul dirasakan. Nanti kalau sebagai bumbu-bumbunya atau pelengkapnya itu sifatul huruf. Dalam makhraj tidak ada kemuskilan nih. Teman-teman, insyaallah mugi-mugi mawon mangke sing penting nglatiani yen nak mulang niku sing hati-hati. Pesen kula hati-hati. Muga kita niku dadi wong sing hati-hati. Sebab wong sing napa hati-hati niku mawon. Misalnya satu tempat, satu makhraj. Ada berapa tempat nih? Misalnya mulai dari jim, shin, ya. Satu tempat ini. Wa dan ta. Satu tempat lagi. Wa dan sa. Satu tempat lagi. Napa? Lam nun ra itu menurut pendapat kalau Imam Ibnu Jazari tidak mengatakan satu tempat. Kalau menurut Imam Al-Qudru Al-Jami Al-Farra itu satu tempat. Shad, sin, za. Shad, sin, za. Safiruha, shadun wa zayin. Ini huruf-huruf yang tiga seperti ini kita harus bisa membedakan sifat-sifatnya. Nah, sifat itu kalau dalam
pendapat para imam-imam qurra atau ilmu tajwid itu juga ikhtilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan 17 seperti yang tertera dalam kitab ini, 17. Ada juga yang mengatakan ditambahi sampai 44 sifat. Di dalam kitab Al-Qur'an sampai 44 sifat. Ada juga yang mengatakan 16. Kalau 16 ini sama, bersama pendapatnya. Lalu ada juga yang mengatakan 14. Dan sifat ini secara singkat dibagi menjadi dua. Ada, kalau bentuk-bentuk sifatnya ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan 5 berlawanan dengan yang 5 berarti sudah 10. Yang tidak berlawanan itu 7. Nah kalau 5 berlawanan dengan yang 5 ini untuk memahaminya lebih mudah. Semisal nopo kita memahami sifat yang berlawanan, diawali dari hamas. Hamas itu apa pengertiannya? Jaroyanun nafas, terlepasnya nafas. Fahadzahu syakhsun sakan. Lafaz ini, huruf ini alf, ash. Nah, itu kalau dipahami betul dari sifat ini, itu ada yang paling kuat. Jadi dalam pengertiannya itu dari beberapa huruf yang ada berapa tadi? 10 nih. Fahadzahu syakhsun sakan itu berapa? 10 sifat. Dari 10 sifat ini, untuk ukuran jaroyanun nafasnya, terlepasnya nafas, itu ukuran aki nafas yang metu, itu ada tingkatannya. Misalnya shad dengan kha. Ini pendapatnya dalam kitab Al-Burhan itu seperti itu. Shad dan kha ini yang tertinggi, yang a'la. Yang paling rendah itu ha. Lainnya tengah-tengah. Itu sampai didetailkan seperti itu. Jadi untuk ukuran terlepasnya nafas. Nah, misalnya yang lain kebalikan dari hamas itu apa? Jahr. Jahr itu inhibasu jaroyan nafas, tertahannya terlepasnya nafas. Tertahannya terlepasnya nafas. Hurufnya ada berapa? 19. Kan gampang nih, mau 10 terus mengkaji sama likur. Nah ini untuk memahami lebih mudah, dan sekaligus untuk memahami sifat itu caranya gini. Definisi dari sifat itu sampean pahami betul. Oh jaroyan terlepasnya nafas, terlepas misalnya apa? Aus nafasnya terlepas. Kalau kebalikannya jah, misalnya agi, ini tidak terlepas nafasnya. Begitu juga seterusnya, misalnya syiddah itu inhibasu jaryanus saut, tertahannya terlepasnya suara. Hurufnya hadid, qatim, bakan. Kalau dilafalkan adib, aku misalnya. Nah ini suaranya tertahan. Kebalikannya rokhawah. Di antara syiddah dan rokhawah itu ada sifat bainiyah atau tawas itu apa? I'tidal saut. Hurufnya apa mawon nih? Tawas itu lin umat. Tawas kok iso i'tidal niku piye? Ya di antara terlepas di adami kamali inhibasihi kama fi syiddah wa adami kamali jaroyanihi kama fi rakhawah. Jadi tidak terlepas dan juga tidak tertahan. Huruf mau lin umat ini tawassut i'tidal bainiyah. Melafalkan huruf-huruf yang tawassut tadi ini sedingnya. Jadi alif bukan kok sampai mengatakan dengan buat tadi. La itu cukup la, tidak la. Na juga begitu. Nah, la juga begitu. La ringan. La
Ini B-nya. Lalu isti'la dan istifham. Jadi kalau dikembalikan pada pemahaman sifat, kalau huruf rata-rata kita kan wis hafal kabeh. Tapi untuk lebih menjelaskannya biasanya yang sangat kelihatan itu ketika membedakan antara isti'la dan istifham. Ini bisa dikatakan dua, hanya dibagi menjadi dua, isti'la dan istifham. Kalau isti'la'ul lisan. Isti'la'ul lisan niki munggai. Misalnya khussolil. Melakukan huruf-huruf isti'la ini misalnya khi, si, li, wi, li, li. Ketika kasrah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, qila wa nudkhiluhum dhillan dhalila, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dhilla. Ini untuk memahami sifat huruf. Lalu setelah yang berlawanan, ini kita lanjutkan pada yang tidak memiliki lawan. Misalnya mulai dari sopir. Sopir itu tidak ada lawannya. Kalau gambaran sopir itu, pengertian sopir itu kan sautun yusbihu sautul tahir. Saut yusbihu sautul aus. Saat itu kayak suaranya burung sing cerewet. Maksudnya nopo sin itu seperti sautul jarak. Kalau suaranya walah itu nyeru nopo desis nih. Nah kata, kalau nanti ngertos wabah walah itu nak digusak itu kalau suaranya ya main kayak pulau. Nah itu kalau zat itu seperti sedenahan, suaranya lebah. Az is uz. Nah, ini untuk sifat-sifat yang tidak berlawanan. Misalnya lagi tentang tafasyi. Tafasyi itu sifat yang dimiliki oleh syin, sifat rahimah dan takrir. Lalu misalnya istitharah, wah, ini setunggal roh. Nah ini saya contohkan dalam belajar, dalam mempelajarkan tentang sifatul huruf. Sifatul huruf dibuka pada halaman mulai ini 37 ini ben ini kan udah gampang ini latihan ini gampang. Oh ngapalin ngomong a i u a 1 2 3 Terus kedua 3 3
Ulangi lagi. 1, 2, 3. Masuk pada halaman 39. Dua. 3.
untuk apa sifatul huruf itu dengan kita mengukur atau ada batu ujian atau ukuran bimanzilatin haqqi wal mi'yar. Jadi sama melapangkan satu huruf niku otomatis langsung bisa merasakan semua sifat yang dimiliki huruf tersebut. Itu nanti insya Allah kita akan bisa mendekati pada kaidah yang semestinya. Artinya dalam pemahaman makharijul huruf dan sifatul huruf. Saya kira untuk penyampaian saya bukan dulu, kemungkinan ada yang pengen ditanggapi monggo. Silakan Bu audien bagi penanya bisa mengangkat tangan. Disediakan 3 pertanyaan saja. Ya, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Semoga sambil perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nasrika Tadani dari Pondok Ahli Kebutuhan Pusat. Saya ingin bertanya, huruf shad itu mempunyai sifat shofir. Nah, itu apakah di sifat shofir itu shad itu mempunyai siyur atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Arif Bukhari dari Pondok Batu Pagi. Mau tanya bagaimana hukum membaca gunnah lebih dari 1 alif? Membaca gunnah lebih dari 1 alif. Misalnya sampai menuju pangkal hidup. Terima kasih. Untuk yang terakhir dikhususkan untuk putri. Silakan bagi bapak yang mau bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan bacaannya kan Hermes. Ketika di sumur tetap Hermes. Ini dari tambah nek menawi wonten haram kabeh tetep diwawas Hermes napa boten. Sampun. Nyuwun diparingi contoh. Membuat semangat kita, wirah kita untuk meneliti tentang makharijul huruf dan sifat huruf. Tadi yang pertama tadi mengatakan atau bertanya tentang shad. Shad itu apakah harus bersiul materi? Shad itu sifatnya shofir. Tempatnya itu juga pada taraful lisan. As-shofiru mustaqim itu ditetapkan pada taraful lisan. Cuman di sini shad itu memiliki beberapa sifat yang semisal itba, lalu isti'la, lalu termasuk apa? Wonten rohawan ini, lalu hamas juga ada, bahasanu syahsun sakatni. Nah itu beberapa sifat itu sehingga akan mempengaruhi dalam penerapan pelafalannya. Itu yang sering kita dengar atau jenengan sama juga sering mendengar ketika Mbak Hulin mau shad itu masih nyuruh kita ketinggalan sangat.
mungkin saya muni ihdinas kalau malah betul sakit, kalau nyuruh kita pakaian itu kalau betul sakit. Dan ini standarnya Ustaz itu memang masing-masing bentuk lisan ini juga terpengaruh. Tapi intinya kita tidak menghilangkan sifat-sifatnya tadi. Jadi kalau itu digambarkan seperti sautul hauz. Jadi suara yang menyerupai suara burung sing kaya menyeruit ngoten. Jadi sing lisane mungkin rada tepat niku menawi nggih kaya menyeruit ngoten. Jadi misalnya bangku susin ososo, lho kula niki mboten patek ana nyeruite. Bangku susin ososo. Nah, tapi ini tidak menghilangkan sifatnya. Nih, su si so si su so. Intinya pada sifat isti'la itu Pak, dan beberapa sifat yang, tapi yang kuat itu tadi isti'la dan itu Pak, betul ya. Lalu gunnah tadi misalnya gunnah yang berlebihan. Kalau dalam definisi gunnah itu, gunnah adalah suara yang terdapat pada khaysu. Khaysu itu apa? Khalqul anfi, gulungannya irung al-munjadibu ila dahin, yang masuk pada jero irung ini ila qa'ifami, sampai di atasnya langit-langit mulut ini. Nah itu suara yang dengung itu adalah sautul ladhir, suara sing enak. Jadi suara sing enak ketika dilafalkan. Ukuran dengung itu sama dengan satu alif atau dua harokat. Satu harokat sama dengan faqabudil isba' au basti. 1, 2. Misalnya membaca inna, itu sebenarnya cukup hanya itu. Cuman kadang itu memang saking kepenaki niku rada disuweni. Upamane sing ahli qiraah ngoten niku kadang. Misalnya juga tidak hanya itu tok. Ketika pengaruh dengan lagu itu juga kelamaan. Nah ini ketika kelamaan itu terus hukumnya bagaimana? Buat anda ngerti nih. Hari hukum membaca dengung yang berlebihan itu bagaimana? Ini kira-kira bisa sampai pada hukum nopo tengene wau lahnul khofi nopo beda. Kalau lahnul khofi tadi kan meninggalkan dengung mana? Nah ini menambahi dengung. Ini maksudnya itu pada pemahaman kita ketika kita sudah memahami dalam praktek hukum bacaan. Di dalam kitab Jazariyah itu disebutkan ketika membaca Al-Quran wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillah wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdu fi nadhirihi kamithlihi mukammilan min ghairi ma takallufi bil nutqi fi nutqi bila ta'assufi. Jadi kadang itu entek nambah dengung niku nggih krana wonten takalluf barang itu koyo terlalu dipergi-pergi. Nah itu sekiranya jangan sampai itu terjadi. Nah ini kalau saya ditanya hukumnya ngoten niku haram napa mboten, kula belum sakit jawab niki. Belum bisa menjawab apakah itu sampai haram. Nah ini tergantung. Kadang itu ukuran dengung tadi ketika belajar awal niku nak diukur luwih sanga sakane rata-rata. Ya. Ketika belajar awal. Nah ini ketika sudah bisa memahami itu, pokoknya usahanya disempurnakan. Nah hukumnya ini kalau betul betul jawab ini lebih yang melebihi dari dengung itu. Misalnya membaca inna, ini pun luwih nih, pun luwih. Nah tapi standarnya Pak kembali pada tartibul qiraah tadi. Ukuran standar tartibul qiraah itu sih diarani tartib ini mungkin. Kadang itu nadani wong beda-beda. Wonten sing maca alhamdulillahi rabbil alamin. Niki sing biasanya sing paling arang-arangan semonten. Dan itu makin nak dengung niku nak jamban sampean ukur dengan tingkatan hadir beda. Sakit dipahami ya? Jadi kembali, kalau itu diukur dari tingkatan tartil atau tahqiq, masih masuk. Tapi kalau diukur dengan tingkatan hadir,
orang masuk. Dan itu memang relatif. Artinya saya tidak bisa menjawab hukum haram tidaknya itu kalau betul maupun jawab ya. Betul ya. Lalu yang terakhir mau apa? Fa ya. Fa tak kotak itu. Tak itu satu makhraj dengan po dan tak. Ketika tak ini dilafalkan atau ketika berharokat, ketika mati atau berharokat, ini ya tetap harus memperlihatkan hamisnya, cuma di sedikit. Misalnya ta, ti, tu, bat, ta. Asal tidak sampai ca atau terlalu ta, ti, tu, ini hilang hamisnya. Kalau ta, ti, tu, bat, ta, hilang. Itu agak tengah-tengahnya, jangan sampai terlalu kebanyakan, misalnya sampai ca. Nah, ini cukup ta, ti, tu, bat, ta, bat. Ya, memang perlu hati-hati ini melafalkan huruf ta itu kita harus hati-hati. Wan ta ti to, wan ta ti ifatun ukhra lam yusallu wa qala nah ini gak ketok hanya nomor irham sebab irham, tapi misalnya apa begini tak sing mati ilham wa qala ahab itu kedua itu ahau tu. Nah ini tak yang diharapkan itu man itu tadi ahau tu bima lam tuhitu bi. Ini idghamnya idgham nakis. Ahau tu basau ta ilayya yadaka. Basau tidak boleh basau ta. Ini kelihatan apa sifat istifalnya, infitahnya tak juga harusnya. Betul ya? Tasih kira keterangan ini sambung ya? Jadi saya itu belajar kita mulai dari menikah dipunditani Allah Ta'ala. Kalau kita cekap Bismillahirrahmanirrahim. Ala mana'ina wa ala mana wa salatu wassalamu wa yatasul maqasidan li maqasidina dunya wal akhirah ridha wa bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami'i masyayikh wa masyayikh min hadrati masyayikh tariqah ila hadrati jami'i muqrir Quran ila Rasulullah ila muqrir ila wa bi'asma ila hadrati ma'asubina bin Najud wa Sulaiman ila hadrati jami'i muqrir Quran ila hadrati muqrir Syekh Muhammad Munawwir Abdullah Musyaddah wa Abdulwali ila hadrati Bah Arwani Amin wa zawjati ila hadrati Abdullah bin Salam وزوجته حضرة جميع مكرم إلى الماء بسر أسرار الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله مزيدا يا ربنا لك الحمد لله رب العالمين بالتكريم وعلى السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك الحمد لله المشتكى وانت المستعان وعليك الكلام اللهم يا رب يا رب توبه لك يا رب لا يرد حولك اللهم يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البدايه والنهايه خير خدمات الخزائن السماوات وعلى اله واصحابه ما دامت السادات القادة صلاة تفتح لنا بها ابواب الخيرات والسعاده في دار الدنيا ودار المعاد باركنا بها من المؤمنين ومن المسلمين والمسلمات اينما كانوا في الجهاد بهذا البلاد كلنا بها واياهم الى الامتحان والامتحان
ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقوم الحاجات يقضي حوائجنا وحوائجهم من حوائجنا والآخرة ويسر لنا أمورنا وأمورهم أمور الدنيا والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام ونعمة الصحة والعافية وطول عمر وسعة رزق اللهم يا الله بارك في هذا المجيد في أسرار سورة الفاتحة اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وتلاميذنا وأهل بيتنا ولمن حضرنا في مجلسنا هذا يا الله اجعلنا وإياهم من السعداء المقبولين الصالحين العبادين النائلين رضاك يا الله النائلين رضاك يا الله النائلين رضاك يا الله ولا تجعلنا وإياهم من الأشقياء المردودين الله 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 خالقنا الله 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 رازقنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا واياهم قلبا خاشعا وبدنا صابرا وايمانا صحيحا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وخلقا حسنا ورزقا حلالا واسعا طيبا بارك فيه على كل حال اللهم يا الله اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الماهرين في القرآن العظيم واجعلنا من عبادك الماهرين في القرآن العظيم واجعلنا من عبادك الماهرين في القرآن العظيم واجعلنا من عبادك الزائرين إلى بيتك المحرم إلى نبيك المعظم واجعلنا من عبادك المختومين بحسن الخاتمة اللهم اغفر لنا ما أخطأنا ما تعمدنا ما أسررنا ما أعلنا ما كان منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منهما وبطن بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك وزدنا بها قابلين وأتمنا عليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مفتح فتح يا مسبب سبب يا مفرج فرج يا يسر 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 فتح وتفرج بك يا فتاح يا عليم اللهم أولنا بعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالدعوة وجبنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وقلب لا شهادة لا تسمع وبعين لا يسمع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا غفرته ولا منا فقدته ولا يدينا قلته ولا مريضا شفيته ولا عيبا نزلته ولا ضالا نهديته ولا حاجه من حوائجنا ولا اخره الا قضيتها ويسر له عني ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحه اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kurang berkenan untuk moderator ini kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.